dengan kita bernyanyi yang dipimpin oleh song leader kita. Di dalam nama Allah Bapa yang menjadi alamat doa kita, di dalam nama Yesus Kristus yang mengajari kita berdoa, dan di dalam nama Roh Kudus yang berdoa untuk kita bersama dengan Roh Kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian dari NKB 140 ayat 1 sampai 3. Bila ku berdoa
Jemaat dipersilakan duduk. Kebaikan Allah bagi manusia. Saudara-saudari, Tuhan memberikan dirinya menjadi mencurahkan permohonan. Dia setia untuk mendengarkan segala penyerahan kekhawatiran kita. Dia mengerti isi hati kita sekalipun kita tidak mengerti atas pergumulan kita. Dialah yang membebaskan bangsanya dari tekanan dan ketakutan dan meneguhkan hati yang lemah menjadi sukacita. Engkaulah saudaraku, tempat mencurahkan isi hati, tempat jiwaku berteduh. Mari kita memuji Dia karena kebaikannya melalui pujian Kidung Jemaat 460. Kehidupan manusia di hadapan Allah. Doa adalah tempat kita mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Ceritakanlah kekhawatiran kita di hadapan Tuhan melalui doa kita. Doa sebagai tempat untuk mengungkapkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Ungkapkanlah seluruh harapan kita di hadapan Tuhan melalui doa kita.
Doa sebagai salah satu sarana untuk mengingatkan setiap orang yang kita kasihi, mengingat setiap orang yang menjadi teman kita dalam menjaga dan memelihara dunia ini. Ungkapkanlah pengharapan kita demi kebaikan sesama kita manusia kepada Tuhan. Mari kita teguhkan doa kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 26, kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Allah mendengarkan doa manusia. Saudara-saudari, untuk meneguhkan pengharapan kita dalam Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan mengenai doa. Berdoalah, Dia dekat dengan kita. Dia menunggu kita setiap saat. Matanya tertuju kepada kita dan telinganya mendengarkan permohonan kita. Dia menyatakan kasih dan janjinya bagi kita sampai selama-lamanya. Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Bersukacitalah, Tuhan senantiasa mendengar permohonan anak-anak-Nya. Nyatakanlah sukacita kita dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353, kita nyanyikan ayat 1 sampai 2.
Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita membacakan firman Tuhan bagian yang pertama yang terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ini kita bacakan secara antiponal. Kita mulai dari pihak perempuan, nanti dilanjutkan dari pihak yang laki-laki. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita mulai. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan,
Atas penyertaan dan pertolongan-Mu Bapa, kami masih Engkau layakkan untuk bersekutu dalam ibadah minggu kami yang kami lakukan secara live streaming. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, sehingga betul-betul tertuju dan terarah hanya kepadamu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini untuk menyampaikan kesempurnaan firman Tuhan, untuk dapat mengubahkan hati kami menjadi lebih baik, iman kami menjadi lebih teguh, dan hidup kami menjadi hidup yang lebih berarti. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan pada hati kami, agar kami seluruhnya yang menerima firman-Mu betul-betul dengan sukacita menerimanya dan memakaikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi bahan renungan khotbah kita di hari Minggu ini diambil di 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-27. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-27 akan kami bacakan bagi kita sekalian. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini, dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, shalom bagi kita seluruhnya. Doa, ya, hari ini adalah minggu berdoa, rogate. Doa adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan
orang percaya. Bahkan kalau saya katakan, doa merupakan bagian terpenting dari hidup orang percaya. Teolog Johannes Calvin mengatakan bahwa doa adalah suatu penghubung antara manusia dan Allah. Penghubung. Karena itu ketika orang percaya tidak berdoa, sebenarnya dia sedang memutus hubungannya dengan Allah. Penghubung antara manusia dan Allah. Ya, meskipun memang ada juga umat Kristen yang menjadikan doa sebagai jalan keluar terakhir. Ya, ada seorang yang sakit, sudah sangat parah sakitnya, sudah berobat ke sana kemari, sudah melakukan segala daya upaya, dan apa yang dia katakan? Tinggal berdoalah, ya, upayanya. Jadi berdoa merupakan upaya terakhir. Ada juga yang tidak dapat pekerjaan karena sudah kesana kemari mencari pekerjaan, tapi tidak dapat. Akhirnya apa yang dia katakan? Tinggal berdoa sajalah. Doa dijadikan sebagai upaya terakhir, bukan sebagai penghubung. Bahkan kalau saya katakan doa merupakan seharusnya menjadi tindakan pertama yang dilakukan oleh orang Kristen. Tindakan pertama dalam segala perkara yang kita hadapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pokok-pokok doa orang Kristen biasanya berisikan apa? Yang pertama, berisikan ucapan syukur, memohon pengampunan, kemudian menaikkan permohonan, baik itu untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk bangsa dan negara, bahkan untuk pekerjaan kita. Ya. Juga secara istimewa orang Kristen diharuskan lagi untuk menaikkan doa untuk mendoakan musuh ataupun yang menyakiti hati kita. Biasanya itulah yang menjadi pokok-pokok doa orang Kristen. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Mengucap syukur dalam segala hal di dalam doa. Mengucap syukur dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Allah kita. Sekalipun mungkin pada saat kita berdoa kita sedang mengalami patah hati, kita sedang mengalami persoalan-persoalan dan pergumulan yang sangat berat, kita sedang mengalami kesusahan hidup, tapi mengucap syukurlah di dalam doa-doa kita. Dan tetaplah berdoa. Selalu menghubungkan diri kita, hidup kita dengan Allah di dalam doa kita. Raja Daud, ya, Raja Daud di dalam bacaan khotbah kita tadi diceritakan setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Tindakan pertama yang dilakukan Raja Daud ketika dia mendengar firman Tuhan melalui Nabi Nathan, yaitu masuk ke dalam kemah dan duduk di hadapan Allah. Saya menyimpulkannya ini adalah berdoa, menghubungkan dirinya dengan Allah. Dia duduk di hadapan Allah. Dia berbicara dengan jujur dan tulus di hadapan Allah. Ayat yang ke-16 dikatakan, siapakah aku ini ya Allah? Siapakah aku ini dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Siapakah aku ini Allah?
Ya. Ungkapan kejujuran dan kerendahan hati Daud dalam doa-doanya. Ungkapan kejujuran dan kerendahan hati. Raja Daud, walaupun dia seorang raja, dia memahami betul keterbatasannya sebagai manusia. Dia mengingat betul siapa dirinya sebelum Tuhan pakai menjadi seorang raja. Hanyalah seorang yang mengembalakan domba-domba bapaknya. Raja Daud dalam keterbatasannya, dalam kekurangannya, dia mengingat dirinya dengan kerendahan hati, mengucap syukur atas kepercayaan Tuhan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Tuhan memberi Raja Daud kesempatan untuk memimpin bangsa ini, untuk mempersiapkan segala yang diperlukan untuk membangun bait suci. Mengucap syukur atas kepercayaan Tuhan memakai diri dan keluarganya. Dan perkara yang paling besar yang mungkin disyukuri Daud adalah melalui keturunannya Allah akan memakai keturunannya untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, yaitu Mesias Yesus akan datang ke dunia melalui keturunan Daud. Melalui Nabi Nathan, Tuhan menyatakan diri bahwa ia punya rencana terhadap Daud dan seluruh keluarga dan keturunannya. Apa reaksi Daud yang bisa kita tangkap melalui doa yang dipanjatkan? Bahwa Daud gentar atas kedaulatan Tuhan yang menganugerahinya tugas perkara yang besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya dia yang anggap sangat rendah dan kecil di hadapan Tuhan. Namun Daud mengucap syukur untuk itu. Dan ayat 20 sampai 22 kita temukan merupakan ungkapan syukur dan penghormatan Daud kepada Allah yang telah menyatakan pertolongannya kepada umatnya dan kepada hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita. Kita sudah mendengar apa yang Daud ungkapkan dalam doa-doanya. Bagaimana dengan kita? Mari kita lihat hidup kita. Mari kita lihat pribadi dan keluarga kita, jemaat Tuhan sekalian. Ada berapa banyak hal yang patut kita syukuri dalam hidup ini? Pernahkah kita menghitung hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara yang Tuhan sudah nyatakan dan yang patut kita syukuri dalam hidup ini? Berapa berkat yang sudah kita terima dari Tuhan? Berapa kali kita telah terima pertolongan Tuhan? Apakah melalui orang lain ataukah melalui orang-orang di sekitar kita? Berapa banyak berkat yang sudah kita terima? Berapa kali Tuhan sudah menolong kita? Pernahkah kita mengingat itu di dalam hidup kita dan mengucap syukur untuk itu semua? Ya. Di tengah banyaknya perkara dan kesusahan, di tengah banyak perkara dan kesusahan hidup, bahkan sekarang ini di dalam kita merasakan susahnya hidup karena COVID-19 ini. Tapi mari kita lihat hidup kita, jemaat Tuhan sekalian. Bukankah kasih Tuhan melebihi, melampaui segala susah dan pergumulan hidup kita? Bukankah pertolongan Tuhan senantiasa nyata kita terima tepat pada waktunya? Mengapa kita menyesalkan kesusahan hidup ketika kita sebenarnya bisa dan mampu untuk mensyukuri berkat-berkat Tuhan? Dan ada hal yang Tuhan beri setiap hari dan yang patut kita syukuri. Apa itu? Nafas hidup kita ini.
keselamatan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan mengizinkan kita untuk senantiasa masih memiliki nafas hidup. Ketika kita merasa kehilangan alasan untuk bersyukur karena pergumulan hidup yang berkat, ingatlah setiap tarikan nafas kita harus kita ingat itu datangnya dari Tuhan, dan bukankah itu hal yang paling layak untuk kita syukuri dalam hidup ini? Ada seorang anak kecil. Anak kecil ini dia sakit di tulang belakangnya, sehingga apa yang bisa dia lakukan hanyalah berbaring di tempat tidurnya. Dan ketika dia ada dalam kondisi paling fit, dia hanya bisa duduk, ya, bisa duduk. Dan dia meminta, baik di rumah maupun di rumah sakit, dia meminta supaya tempat tidurnya diposisikan di mana dia bisa melihat bintang ketika malam hari. Ya. Dan pada suatu hari seorang pendetanya mengunjungi anak perempuan tersebut, dan dia bercerita pengalamannya kepada pendeta itu, bahwa seringkali ketika malam rasa sakit menyerang, dan ketika rasa sakit menyerang dia tidak bisa tidur, jadi dia akan terbangun semalaman. Dan dia ceritakan kepada pendeta bahwa apa yang dia lakukan ketika dia terbangun di tengah malam, dia bilang, saya bermain dengan bintang, Pak Pendeta. Saya bermain dengan bintang. Bagaimana caranya, nak, bermain dengan bintang? Saya akan menunjuk satu bintang dan menyebutkan satu orang ataupun satu orang yang saya syukuri dan saya sayangi. Saya akan tunjuk satu bintang itu adalah ibu saya. Itu orang yang dia sayangi. Ini bintang adalah ayah saya, kakak saya, adik saya, anjing saya. Bintang ini adalah dokter yang merawat saya. Ini adalah hadiah yang saya terima ketika saya ulang tahun. Dan anak perempuan tersebut berkata terakhir kepada pendeta tersebut. Dia mengatakan demikian. Tapi jumlah bintang di langit tidak cukup untuk mewakili semua yang saya sebutkan, semua yang saya sayangi, semua yang saya syukuri. Jumlah bintang yang saya lihat yang ada di langit tidak cukup untuk menyebutkan semua yang saya syukuri. Cuma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita pernah berada dalam kondisi itu? Pernahkah kita mengingat dan mensyukuri hal yang kita temui, hal yang kita terima dalam hidup ini? Apakah kita bisa menjadi seorang anak gadis ini yang sakit namun bisa mensyukuri ada begitu banyak hal dalam hidupnya, sehingga bahkan bintang di langit pun tidak bisa, banyaknya bintang di langit pun tidak bisa mewakili hal yang dia syukuri tersebut. Rasa syukur diawali oleh ingatan akan hal-hal yang baik yang kita terima dalam hidup kita. Rasa syukur diawali oleh ingatan akan hal-hal yang baik yang akan kita terima dalam hidup kita. Karena itu jemaat Tuhan, saya harapkan untuk mulai saat ini kita bersyukur. Kita menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Menghitung orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita dan menjadi berkat dalam hidup kita. Menghitung orang-orang yang kita kasihi yang hadir di dalam hidup kita. Dengan begitu kita tidak akan punya kesusahan ataupun kesulitan untuk bersyukur di dalam doa-doa kita.
Kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah mengucap syukur, Daud memohon dua hal penting dalam hidupnya, ayat 23 sampai 27. Yang pertama yaitu peneguhan akan janji Tuhan atas dirinya dan keluarganya, supaya Tuhan betul-betul mengingat dirinya dan keluarganya dan menyatakan janji yang Tuhan telah sampaikan kepada dia. Peneguhan akan janji Tuhan. Dan yang kedua apa? Raja Daud memohon supaya Tuhan memberkati hidupnya, dirinya dan keluarganya, supaya tetap setia kepada Tuhan Allah dalam menjalankan tugas-tugas mereka, supaya mereka tidak lupa akan janji dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan mereka bisa tetap setia, menjadi anak-anak yang setia dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan, setia dalam mengucap syukur. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa dan bersyukur dengan tulus, terbuka dan berserah. Dengan tulus, terbuka dan berserah. Ya. Mengucap syukur, meneguhkan janji Allah dalam diri kita, dan memohon supaya Tuhan memberkati kita dengan kesetiaan menjalankan kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita mengingat selalu akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Sudahkah kita mengucap syukur untuk segala hal yang kita terima? Berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, itu yang menjadi tema kita hari ini. Dan untuk mengakhiri renungan kita, saya mau bacakan bagi kita sekalian 1 Tawarikh 16 ayat 34. 1 Tawarikh 16 ayat 34 demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetaplah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Nyata kuasa-Mu kami rasakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat mengisi hati dan pikiran kami. Untuk kemudian hari ini Bapa, kami semakin dimampukan untuk membangun komunikasi, menghubungkan diri kami dengan Allah melalui doa-doa kami, melalui ungkapan syukur kami. Tuhan, firman-Mu sudah ditanam, kiranya firman-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami orang Kristen seluruhnya dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Pertua Bapak Kevin Surubakti. Kami persilahkan.
apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa dan sungguh merasa kasih sayang Tuhan derang yang aku balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagiku. Ku serahkan diri, pakai aku Tuhan, ku itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kebahagiaan denganmu, dan sungguh merasa kasih sayang Tuhan derang yang aku dapat balas semua kebaikanmu. Terima kasih untuk pujian yang disampaikan oleh keluarga Pertua Bapak Kevin Surbakti. Terpuji dan termulialah nama Tuhan
Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 2. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kita mengumpulkan persembahan kita, kita puji Tuhan Kidung Jemaat 299. Tiba saatnya kita akan berdoa, persembahan dan syafaat kita. Kami berikan kesempatan kepada kita seluruhnya untuk berdoa pribadi lepas pribadi terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk persekutuan yang indah yang Tuhan telah layakkan kami menjadi bagian di dalamnya di GBKP Denpasar ini. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa setiap orang yang kami temui dalam kami hidup berjemaat adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Kami mengucap syukur juga Bapa untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami memasuki hari yang baru di hari Minggu ini. Itu berarti Tuhan masih layakkan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan untuk menjalankan yang benar di hadapan Tuhan dalam hidup ini. Dan juga kami yakin dan percaya itu berarti kami masih Tuhan layakkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, bagi keluarga kami. Dan juga Bapa, kami yakin dan percaya juga Tuhan masih mau memakai kami anak-anak-Mu sekalian untuk menjadi bagian dari sejarah dunia yang lebih besar, untuk menjadi membawa kebaikan bagi dunia ini. Bapa di surga, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, satu persatu di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau jamah kehidupan mereka Tuhan. Engkau berikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan jemaat Tuhan, berkat kesehatan Engkau anugerahkan pada setiap kami Bapa. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan jaga lindungi kami, dan Tuhan jauhkan kuasa sakit penyakit tersebut daripada kami dan seluruh orang-orang yang kami kasihi. Dan kami percaya Bapa, Tuhan juga menggerakkan hati dan pikiran kami untuk kami senantiasa hidup dengan baik,
taat kepada anjuran-anjuran pemerintah, taat untuk menjaga kesehatan kami. Untuk itu Pak Tuhan, Engkau yang berdiam di dalam hati kami dan melayakkan kami untuk menerima berkat-berkat kesehatan. Juga Bapa, kami mendoakan untuk pekerjaan dan juga usaha yang dijalankan oleh jemaat-Mu dimanapun saat ini sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Namun kami akan berjuang, kami tetap berusaha Bapa, dan kami yakin dan percaya ketika kami berusaha, tangan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap rezeki untuk kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan akan tercukupkan segala sesuatunya. Bapa di surga, karena itu Tuhan, Engkau berikan tetap semangat yang baru bagi jemaat-Mu agar kami senantiasa berusaha, dan dalam usaha kami mengalirlah berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan keluarga-keluarga Kristen, anak-anak permata-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan berkati agar setiap kami memiliki damai sejahtera Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam menjalani hidup ini senantiasa berserah kepadamu saja. Dalam setiap perkara yang kami hadapi Bapa, kami mohon pertolongan-Mu nyata. Tuhan, kami juga mendoakan untuk pendidikan anak-anak kami permata, anak-anak kami sekolah minggu. Kami mendoakan mereka agar senantiasa dapat semakin memiliki kepintaran, daya fokus, daya ingat yang baik, dan juga pemahaman yang baik untuk pelajaran-pelajaran yang mereka terima yang sekarang ini dilakukan secara online. Tuhan mampukan agar apa yang dipelajari senantiasa berguna, bermanfaat bagi masa depannya kelak. Dan anak-anak kami yang bercita-cita, yang berencana untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa mereka dan memberikan kesempatan kepada anak kami untuk melanjutkan di pendidikan yang lebih baik, yang lebih tinggi, seperti yang sudah diusahakan dan didoakan kepada Tuhan tiap-tiap harinya. Kami juga mendoakan tumbuh kembang anak-anak kami, kiranya tumbuh kembang anak-anak kami yang masih kecil, sehat sempurna, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan Bapa untuk keberadaan jemaat Tuhan di GBKP Denpasar dalam pelayanan kami. Pendeta Pertua Diaken Emeritus, Tuhan berkati agar senantiasa rendah hati dan setia untuk melakukan tugas pelayanan kami dan mampu menjangkau jemaat-Mu walaupun dengan cara yang baru yang seperti yang kami lakukan melalui media sosial jarak jauh ini. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan agar senantiasa mendukung tugas pelayanan, tetap sehat, tetap Tuhan yang berkuasa dalam seluruh keluarga hamba-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu satu persatu, Tuhan juga yang berkuasa dalam hidup mereka. Kami juga mengucap syukur untuk berita sukacita yang kami terima di dalam kebersamaan kami jemaat GBKP Denpasar, di mana seorang anak laki-laki telah lahir di tengah-tengah keluarga Bapak Putri Barus. Kami bersyukur, kami bersukacita, ibu dan anak dalam kondisi baik, tidak kurang sesuatu apapun. Tuhan senantiasa menyertai keluarga ini, melengkapi sukacita mereka dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Kami juga mendoakan Bapa untuk rencana pekan doa kami yang akan kami lakukan di minggu berikut ini. Tuhan berkati agar semua kami jemaat-Mu dapat mengambil bagian, dan semua pihak-pihak yang terkait yang akan melayani kami, Engkau memberkati dan memberikan mereka persiapan yang sempurna sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadirat-Mu. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang berulang tahun, anak kami Permata Medelin Suari Berubukit dan Meijidah Berubarus. Kami mendoakan mereka senantiasa sehat, tumbuh menjadi memiliki karakter yang takut akan Tuhan dan rendah hati, tetap sehat, tetap berkati mereka dalam perjuangannya, dalam pendidikannya. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Engkau berkati Bapa agar persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipakai menjadi alat pelayanan di tengah-tengah gereja. Tuhan, kami mendoakan seluruh bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Pemerintah, Engkau mampukan supaya dapat mengupayakan yang terbaik bagi pertumbuhan, bagi pemutusan
penyebaran virus, demikian juga bagi pertumbuhan ekonomi kami. Tuhan yang memampukan dan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dari jajaran pusat hingga yang paling rendah, mengupayakan yang terbaik bagi keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan mampukan juga seluruh rakyat Indonesia supaya dapat hidup tertib dalam menjalankan apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah. Kami mendoakan seluruh para medis di seluruh dunia ini, Bapak, yang sedang berjuang untuk merawat dan menyembuhkan yang sakit. Tuhan berkati mereka tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya saat ini. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam kondisi sakit, yang terkena virus. Tuhan yang berkuasa memberikan mereka kesabaran dan kesehatan yang baik, semangat yang baru, sehingga mereka tidak dikalahkan oleh kondisinya sekarang ini, namun memiliki jiwa yang mau berjuang melawan sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan bahwa situasi ini pun akan berakhir, dan pada saatnya nanti kami semua akan mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ini doa dan permohonan kami dan syafaat kami, Bapa. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyampaikan tekad kita. Tuhan senantiasa mendengarkan doa kita. Dia mau mendengarkan curahan hati kita. Kepada-Mu ya Tuhan, curahkan isi hatiku, kepada-Mu berserah atas pergumulan hidupku. Kepada orang yang setia, Tuhan tetap menuntun hati dan pikirannya untuk melakukan kebaikan. Ya Tuhan, aku tetap setia kepada-Mu. Engkau yang membimbing ketika berpikir dan menjalani hidupku. Orang yang bertekun dalam doa, Tuhan memperlengkapinya dengan hikmat untuk menyatakan kebaikan bagi sesama. Ketekunan dalam doa menjadikan aku menjadi berkat bagi sesama. Percayalah akan doamu, karena Tuhan mendengar isi doa dan permohonanmu. Tetaplah berdoa. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Kidung Jemaat 455. Sekali lagi.
Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bertekunlah dalam doa. Tuhan mendengarkan doamu, dan untuk memampukan kita senantiasa berdoa, terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan memperlengkapimu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalammu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih kita telah dapat melaksanakan ibadah kita pada minggu ini. Seperti biasanya, mari kita berdoa masing-masing mengucap syukur atas berjalannya ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Satu pujian dari kami dengan lagu berjudul Tak Satu Pun. Mari kita bersama-sama mengikuti dari rumah masing-masing, justru lebih bersukacita. Apa yang dapat memisahkanku
Tuhan.